Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lesmana Berfarm. Di video ini saya akan melanjutkan seputar fakta burung terucukan ombyokan, teman-teman. Jadi gini, banyak teman ada yang komentar juga kalau burung terucukan ombyok yang sudah bagus itu biasanya sudah disortir sama penjualnya. Dan memang benar sekali, teman-teman. Jadi ada penjual yang suka menyortir kalau ada burung terucukan ombyokan yang bagus atau yang sudah bunyi ya, atau kadang bodi yang besar itu dipisah ya. Dipisah kemudian dijual dengan harga yang tentunya beda. Dijual dengan harga misalnya 10.000 atau 15.000 lebih mahal ya. Kalau misalnya terucukan ombyokan yang biasa harga 20 ya. Tapi kalau yang sudah pilihan misalnya harga 30 atau 35 lah ya. Dan memang hal tersebut ada, teman-teman. Jadi waktu saya beli pun juga demikian, ada yang beberapa sudah disortir, ada juga yang belum. Dan buat teman-teman juga kalau pilih terucukan ombyokan ya, jangan asal milihnya itu cepet-cepet ya. Jadi di video sebelumnya sudah memberitahu ya bahwa membeli burung terucukan ombyokan itu memang harus sabar banget ya, harus sabar sampai ya kurang lebih saya sendiri tuh 1 jam hingga 1,5 jam, teman-teman. Jadi memang butuh kesabaran, nggak asal comot yang bodinya bagus ya. Ya tapi kadang 30 menit juga kalau dirasa cocok, kemudian dipancing pakai video pakai suara pancingan terucuk, dia mau bunyi ya, bahkan mau ngelituk sedikit langsung aja ya, kita ambil. Karena burung yang mau bunyi di tempat ombyokan itu memiliki mental yang bagus. Dan kemudian ada juga yang komentar kalau burung itu pada dasarnya kalau yang tipikal gacor ya dia dimanapun gacor. Dan itu memang benar sekali ya, teman-teman. Benar sekali bahwa burung yang karakternya itu memang dari sononya gacor ya, yang jelas itu kalau kita berikan pakan pun nanti dirawat lebih mudah ya. Dan itu memang yang kita pilih ya, teman-teman. Jadi kita dalam membeli burung terucukan yang ombyokan pun ada kriterianya ya. Ya di video sebelumnya juga saya udah jelasin ya. Yang jelas yang pertama, kalau di ombyokan itu burungnya kalau kita putar suara pancingan terucukan dia rajin bunyi ya, rajin bunyi. Biasanya kalau yang rajin bunyi itu memang bodinya sudah bagus ya, sudah bagus ya, kemudian aktif biasanya itu jambul. Atau kadang ada yang nggak aktif jambul, jambulnya kurang juga ada sih ya. Tapi itu memang biasanya kalau yang rajin membalas itu adalah yang jantan, dan biasanya itu yang bodinya besar kemudian ekornya panjang ya. Kalau saya sih sendiri suka ombyokan yang ekornya itu utuh ya. Kalau ekornya utuh itu lebih mantap juga, karena insya Allah jelas ya. Kalau yang ekornya banyak ya, jadi gini, kalau yang jantan itu ekornya itu lebih ngumpul ya, apa istilahnya, lebih banyak ya, terlihat lebih banyak. Kalau yang betina itu dia terlihat lebih sedikit dan pendek, biasanya kayak gitu lah ya. Itu bisa jadi patokan juga ya. Teman-teman ini bisa lihat ya, ini adalah salah satu terucukan kebo saya ya. Ini kalau ini memang bukan dari ombyokan ya, tapi ini dari lolohan ya. Kalau ini dari lolohan, kebetulan yang ombyokan ini sudah laku semua di rumah ya. Jadi saat ini tinggal yang lolohan. Nah ini saya bagi pengalamannya dulu ke teman-teman ya. Kalau ketika membeli burung terucukan ombyokan itu demikian, teman ya. Yang jelas burungnya rajin bunyi. Kalau udah rajin bunyi biasanya untuk postur dan sebagainya itu mengikuti ya. Dia bisa aktif jambul, kemudian paruhnya itu tebal ya. Tebal itu gini, dia nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, tapi dia tebal, lebih besar lah ya, besar. Kemudian bodinya juga panjang dan ekornya juga panjang, dan itu aja udah cukup sih ya. Pada intinya itu cuma satu ya, intinya itu cuma satu, yaitu rajin bunyi.
Kalau burung yang diombyokkan rajin bunyi, insya Allah dimanapun ya, sampai ke rumah teman-teman itu akan cepat rajin bunyi juga ya. Pengalaman saya itu 2 hari 3 hari itu udah pada rajin bunyi teman-teman ya. Tentunya kalau sampai rumah saya udah langsung taruh aja di situ, nggak langsung ke proses pengepuran ya. Burung ketika sampai rumah itu saya buat supaya tidak stres dulu ya. Kebanyakan teman-teman ya, mohon maaf yang mungkin baru pemula ataupun belum lama memelihara burung terujukan ombyok, ketika beli itu langsung proses penjinakan ya. Kalau langsung proses penjinakan itu biasanya burungnya menjadi stres. Kalau burung stres itu ya dia nggak bunyi teman-teman. Mungkin kalau bunyi pun jarang ya. Jadi intinya gitu. Pertama kali beli teman-teman usahakan burungnya jangan stres dulu ya, nyaman lah. Kita buat burung terujukan ombyokan ini nyaman ya. Kita masukkan ke sangkar, taruh aja buah pisang, kemudian ulat Hongkong ataupun ulat kandang ya, bisa 1 sendok makan, kasih aja yang banyak. Sudah kita cantelin 1 titik ya, kita taruh 1 titik, entah itu di teras ataupun di samping rumah ya. Kalau saya lebih suka cenderung yang sepi ya, karena saya itu pengen ketika saya beli burung itu pengen tahu bunyinya itu seperti apa. Jadi lakukan hal ini bisa seminggu sampai 2 minggu ya. Jadi intinya gitu kalau saya sih. Jadi setiap orang itu punya pendapat masing-masing ya, punya pendapat yang beda dan caranya juga beda. Nah jadi gitu, kalau saya setelah beli ya langsung ke proses penggacorannya ya, langsung proses penggacoran. Kita burung kasih pakan yang banyak ya, maksudnya ada buah pisang, kemudian cukup aja 2 itu ulat Hongkong ataupun ulat kandang 1 sendok makan ya. Kita ngejar si burung itu supaya birahinya naik. Kalau birahinya naik dia akan rajin gacor, karena banyak kan burung terujukan itu juga setelah 2-3 hari atau bahkan nggak sampai seminggu lah ya, itu ada yang sudah banyak rajin bunyi ya, rajin bunyi ketika burung tersebut dipelihara. Nah jadi gitu ya teman-teman, istilahnya setiap orang punya beda cara, tapi kalau saran saya yang lebih ya menurut saya pribadi ampuh itu adalah proses pengacorannya dulu, baru ke proses penjinakan ya. Kalau penjinakan bisa beragam cara ya, ada yang pakai tangan memberikan ulat Hongkong pakai tangan pelan-pelan ya, atau ada yang juga burungnya ditaruh di 1 titik dan juga ditaruh di tempat yang rendah, atau juga kadang saya tuh burungnya taruh di dalam rumah ya, taruh di lantai itu. Kalau saya ada waktu bisa sore ataupun malam hari burungnya taruh di lantai di dalam rumah ya, tentunya yang nggak ada kucing ataupun tikus ya. Kalau dibiasakan kayak gitu terus, insya Allah burungnya akan jinak dengan sendirinya. Dan proses penjinakan itu bisa memakan waktu lama juga ya, tergantung dari karakter burung. Kalau karakter burungnya itu tipikalnya cepat jinak ya, dia akan cepat jinak ya. Ada yang tetap gilas terus ya, tetap gilas terus. Dan bahkan teman-teman juga pasti mungkin pernah merasakan kalau burung terujukan setelah dimandikan malah tambah gilas, dan itu ya saya sering sekali. Jadi saya itu sekarang udah nggak pernah memandikan burung terujukan ombyokan lagi secara paksa ya, cukup dikasih tempat minum aja yang besar, harapannya dia itu bisa mandi sendiri. Nah jadi gitu ya untuk fakta seputar burung terujukan ya. Kalau teman-teman burung terujukannya nggak bunyi ya, mungkin bisa jadi apa ya, mungkin memang burungnya dari sononya kurang gacor dan sebagainya ya, karena tipikal burung itu ya macem-macem ya. Paling enak ya kalau kita pilih yang diombyokan cepat bunyi ya, itu ya kita pancing pakai emetri. Kalau teman-teman sudah terlanjur beli ya gini, diterapi kasih pakan yang banyak, pakai ini ulat Hongkong ya, 1 sendok makan pagi dan sore, kemudian buah pisang, nggak usah dikasih pur ya. Coba terapi ini seminggu ya sampai 2 minggu ya. Kalau nggak ada perkembangan ya
burungnya bisa dilepaskan ke alam liar. Ya, kalau nggak dilepasin ya mungkin ditukar dengan terucukan ombyokan yang lain ya. Gitu ya teman-teman, pada intinya burung terucukan ombyokan itu kalau dipelihara memang ada seninya. Ada seni. Kalau kita berhasil membeli sampai rumah burungnya mau bunyi, itu udah senang banget ya, ada perasaan senang walaupun burungnya kilas. Teman-teman tetap pelihara, apalagi yang sudah terpantau ropel, tetap pelihara terus ya, karena burung yang ropel dari ombyokan itu sangat susah kita dapatkan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.